Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dr. RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan seluruh pengurus masjid ini, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita awali pertemuan ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, dengan harapan mudah-mudahan Allah terus dan semakin banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para jamaah yang lagi menunggu keluarga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini kita akan bersama-sama mengkaji Quran surah At-Tin, surah ke-95. Ayatnya berjumlah 8 ayat, termasuk surah Makkiyah, artinya surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kita awali dengan membacanya bersama-sama. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk diri kita yang baca dan juga lingkungan ya, masuk rumah sakit ini. Mari kita mulai, insyaallah panjenengan hafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ala syahidina. Sadaqallahul azim. Baik, para jemaah, surah ini disebut dengan At-Tin karena ada kata At-Tin pada awal ayat, yaitu wattini wazzaitun. At-Tin. Surah ini dengan sumpah, bahkan isinya memang sumpah, yang disebut dengan al-istiftah bil qasam. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Allah boleh menggunakan apapun yang Allah sukai, Allah kehendaki untuk dijadikan sebagai penguat sumpah. Kalau kita wajib menggunakan muqsam bihnya, penguat sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh selain Allah. Jadi kalau kita menggunakan muqsam bih, penguat sumpah selain Allah, itu kata Rasul, dia bisa
musyrik ya, atau bahkan kafir. Man asyraka bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Jadi orang yang bersumpah tidak menggunakan nama Allah bisa dihukumi musyrik. Artinya dia masih menuhankan Allah tapi juga mengagungkan selain Allah. Karena muksambi ini sesuatu yang diagungkan oleh al-muksim, oleh yang bersumpah, sehingga dijadikan pemuat sumpahnya. Jadi kalau bersumpah tidak dengan nama Allah selain Allah, maka tentu ada pihak lain yang diagungkan selain mengagungkan Allah, maka hukumnya orang itu menjadi musyrik. Gitu. Bahkan yang lebih dari itu, jangan-jangan ia sudah tidak lagi mengagungkan Allah, ada yang lebih agung dari Allah yang dia jadikan sebagai penguat sumpahnya, maka nanti hukumnya menjadi kafir. Hati-hati. Sementara Allah itu boleh menggunakan apapun karena sungguhnya Allah itu tidak membutuhkan penguat. Dialah yang maha kuat, dialah yang maha perkasa. Baik. Ya, kalau kita awali kajian ini, Allah menggunakan 4 makhluknya pada awal surah ini ya, untuk dijadikan penguat. Yang pertama at-tin, kedua az-zaitun, ketiga turi sinin, gunung Tursinai, keempat hadzal baladil amin, negeri yang aman ini, yaitu Makkah. Ada 4 makhluk Allah. Ini digunakan oleh Allah untuk penguat sumpahnya. Kira-kira ketika Allah menggunakan makhluknya untuk jadikan muksambihnya oleh Allah sebagai penguat sumpah Allah, kira-kira apa yang ada dalam kita? Jadi kalau ada makhluk Allah yang dijadikan penguat sumpah oleh Allah, ya, itu tidak bermakna Allah butuh makhluk itu, tapi Allah menganggap penting makhluk itu sehingga dijadikan sumpah oleh Allah, dijadikan penguat sumpahnya Allah. Ketika disebut empat makhluk, yang pertama at-tin, az-zaitun, turi sinin, kemudian hadzal baladil amin, dijadikan penguat sumpah oleh Allah, maka 4 makhluk ini penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memandang penting, maka tentu kita harus juga memandang penting, bahkan lebih penting. Kan begitu. Allah saja menjadikannya penting, maka kita harus menjadikannya sebagai sesuatu yang penting, bahkan amat penting. Apa yang akan kita lakukan? Ayo kita pahami kenapa Allah sampai menggunakan 4 makhluknya ini sebagai sumpah. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini disebut dengan surah yang dimulai dengan sumpah. Insyaallah kita sudah pernah bahas ya surah Al-Asr itu, insyaallah nanti dicek kembali videonya. Ada sebuah riwayat tentang keutamaan surah ini menurut tafsir Al-Baydawi yang judulnya adalah Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil ya. Meskipun perlu disadari kalau panjenengan baca fadilah surah ya, riwayat fadilah surah itu kebanyakan dhaif ya. Tapi untuk memacu amal agar kita giat membaca Al-Qur'an, maka boleh diamalkan. Hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk hukum ya, wajib, haram, tidak boleh. Apalagi akidah, tidak boleh. Tapi untuk fadhail amal agar kita merasa termotivasi untuk melakukan, jadi maka boleh digunakan. Hati-hati memang. Nah, cuma karena ini ditulis dalam sebuah kitab besar ya, namanya Tafsir Al-Baydawi. Dalam riwayat ini sebutkan begini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat at-tin, barang siapa yang baca surah at-tin, a'tahullahul afiyah, maka Allah akan memberinya kesehatan, kesempurnaan, sehat yang sempurna. Wal yaqin, dan keyakinan.
madama hayyan, selama hidupnya. Fa idza mata a'tahu Allahu minal ajri bi'adadi man qara'a hadhihi surah. Jadi kalau ia sudah meninggal, nanti ia akan mendapatkan pahala dari orang yang membaca surah ini. Jadi semua orang membaca surah ini dia juga akan dapat pahalanya karena ia dianggap menjadikan tradisi dan itu bisa jadi ditiru oleh orang lain. Jadi tradisi baik kemudian orang mengikutinya, maka kita pun akan dapat pahala dari orang yang mengikuti tradisi baik itu. Ini riwayat tentang fadilah surah ini, meskipun sekali lagi harus hati-hati. Tapi sepanjang hanya untuk motivasi, ya, motivasi untuk membaca surah, tidak ada salahnya. Ini karena termaktub dalam kitab Tafsir Al-Baydawi, tafsir besar ini. Baik, mari kita mulai kajian ayat demi ayat. Mudah-mudahan nanti selesai ini surah ini. Insyaallah tidak terlalu sulit sesungguhnya, cuma ada sedikit beberapa perbedaan pendapat para ulama karena ada yang sifatnya mutasyabih fil makna, bukan fil lafzi. Jadi ada keserupaan, ada kesamaran dalam pemaknaannya, dalam penafsirannya, meskipun lafadznya itu jelas. Kita mulai dari penggunaan 4 makhluk dijadikan oleh Allah sebagai muksambi. Yang pertama, wattini wazzaitun. Saya tidak ingin mengulangi. Jadi kalau bersumpah itu harus waw itu menjadi waw, qasam itu majrur ini. Jadi kalau wattinu itu nggak bisa dikatakan demi. Kalau wallahu misalkan bukan demi Allah, baru wallahi itu bermakna demi Allah. Jadi wallahi Allah. Kalau wallahu, nah itu bukan sumpah itu. Kadang di pelopodo itu wallahu, nah ini padahal itu tidak bersumpah itu. Tapi meskipun demikian dia sesungguhnya mempermainkan Allah kan begitu. Itu juga hati-hati. Nah, wattini wazzaituni jadi majrur kasrah. Demi at-tin dan demi az-zaitun. Nah, untuk dua kata ini memang jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Ya. Kalau kita merujuk kepada pandangan, ya, karena ini standar tafsir di Indonesia, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau menyebutkan bahwa at-tin dan az-zaitun itu al-ma'kulaini, dua nama buah-buahan yang bisa dimakan. Jadi begitu, maka maknanya demi buah tin dan demi buah zaitun. Kalau buah tin saya sering mendapati, tapi kalau buah zaitun ini saya jarang mendapati. Mungkin tidak tumbuh ya di Indonesia. Kalau buah apa yang banyak ya? Buah yang banyak tumbuh itu yang ditanam di kita, di orang kita banyak. Zaitun apa tin? Buah tin ya. Buah tin ya. Iya. Kalau zaitun seperti itu. Ada ya. Ada ya. Zaitun. Iya. Kalau tin di rumah ada yang kasih pohonnya, ada yang sudah berbuah. Jadi kata Imam Suyuti dimaknai dengan al-ma'kulaini, dua buah yang bisa dimakan. Jadi buah tin dan buah zaitun. Tapi juga beliau menyebutkan tafsir lain, yaitu au jabalaini bisyam, ya, yambita al-ma'kulaini. Jadi kata beliau, makna at-tin dan az-zaitun ini adalah dua gunung yang ada di Syam. Syam ini sekarang terbagi 4 negara. Jadi Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, satu lagi itu Syria. Syria. Kalau Israel gimana ya? Itu masuk Syam sesungguhnya ya, masuk daerah Syam itu. Cuma kan mencaplok gitu ya. Masuk daerah Syam. Jadi kata Imam Suyuti, at-tin az-zaitun ini adalah merujuk pada dua gunung yang di Syam ya, katakanlah di Palestina sekarang.
Yang di atas gunung itu tumbuh dua buah ini. Jadi gunung yang subur ada atin dan ada gunung yang tumbuh zaitun. Kenapa ini kemudian muncul? Nah, ini mungkin kita perlu tahu. Karena makhluk yang ketiga yaitu berupa Turi Sinin itu jelas merujuk kepada gunung Tur Sinai. Gunung Sinai. Jadi sekarang ini ada kota Sinai ya, di daerah Palestina atau masuk ke daerah Israel katanya. Jadi ada gurun Sinai, gitu ya. Ada gunung yang disebut dengan Gunung Sinai, Gunung Tur Sinai. Itu merujuk kepada satu gunung As-Sinin atau Saina, itu makna artinya adalah yang diberkahi. Gunung yang diberkahi. Kenapa diberi dengan nama Turi Sinin? Jadi gunung atau bukit yang diberkahi karena ini mengacu pada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Di antaranya adalah beliau langsung bercakap ya, diajak berbicara dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk beliau mendapatkan Taurat di Gunung Tur Sinai. Jadi sehingga disebut dengan gunung yang diberkahi. Kemudian yang jelas wahadal baladil amin, Mekah. Artinya tempat Nabi Mekah itu menjadi mulia, penuh dengan kemuliaan karena Nabi hadis itu Nabi diangkat sebagai nabi kota itu. Nabi mendapatkan wahyu pertama di tempat itu. Itu berupa Al-Qur'an. Jadi jelas merujuk pada tempat. Sehingga kadang tidak linier ya kata para ulama tafsir ini, maka disebutlah At-Tin Az-Zaitun itu maknanya adalah tempat di mana tumbuh dua buah itu, yaitu dua gunung di Palestina. Karena memang tidak ada banyak tentang tafsir ini. Bahkan ada yang menarik ini. Kalau panjenengan baca tafsir Al-Maraghi, tafsir rujukan juga ya, maraji yang sangat baik untuk dibaca. At-Tin itu merujuk kepada berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama. Ketika turun dari diturunkan dari surga ya, saat melanggar larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, kemudian telanjang gitu, maka kemudian beliau berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa itu menutupi dirinya ya, menurut Imam dalam tafsir ini dengan menggunakan daun dari buah tin, merujuk pada Nabi Adam. Sedangkan Az-Zaitun itu merujuk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika banjir besar, dalam penjelasan banjir besar itu setelah sekian lama banjir itu, kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung untuk mencari tahu kira-kira ada enggak daratan yang sudah mulai surut airnya. Nah, itu ya, mulai surut. Jadi diperintahkanlah burung untuk mencari tahu, coba kamu cari tahu mana daratan yang kira-kira kita bisa singgah sehingga kita bisa hidup di sana. Setelah itu burung itu menunjukkan bukti bahwa telah ada daratan dengan mengambil daun ya, daun artinya ada sudah pohon yang sudah di atas air kan begitu. Diambil daun itu disebut dengan daun zaitun. Itu menurut riwayat dan menurut tafsir Al-Mustafa Al-Maraghi. Artinya bapak manusia itu kalau kita kembali pada kajian sebelumnya itu ada 3. Ada bapak pertama. Jadi orang yang
menjadikan kita ada itu adalah Nabi Adam kemudian. Karena dia manusia pertama. Bapak kedua Nabi Nuh, karena dengan beliau manusia tidak punah. Bapak kedua. Kemudian ada bapak ketiga, itu yang mengisi rohani kita, disebut dengan Abul Anbiya, bapak dari para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk At-Tin dan Az-Zaitun ini memang sangat banyak penafsirannya. Ada yang memang tetap sesuai dengan teks ayatnya, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ada yang dikembalikan pada tempatnya, ada yang dikembalikan pada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi sebelumnya, termasuk cerita riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitabnya Tafsir Al-Marawi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau ingin hati-hati ya tetap saja bilang demi buah, karena teksnya begitu, demi buah zaitun. Tafsirnya seperti penjelasan tadi. Banyak sekali tafsir tentang At-Tin dan Az-Zaitun. Tapi hampir semua para ulama tafsir itu mengkaitkannya dengan nabi. Ini. Jadi At-Tin dan Az-Zaitun itu dikaitkan dengan dakwah kenabian. Baik mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, ada yang mengkaitkan dengan Nabi Isa, karena di dua gunung yang ada di Syam itu, disitulah Nabi Isa tumbuh dan besar. Jadi Allah hendak mengingatkan tempat-tempat atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Apa? Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau kita ingin tentang makna muqsam bi, penguat sumpah Allah, maka kita kaitkan dengan beritanya, apa yang akan disampaikan oleh Allah. Allah akan menyampaikan apa? Allah akan menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dikaitkan ke sana. Jadi munasabahnya kalau dalam ulumul Quran itu namanya antara muqsam bi dan muqsam alih harus jelas. Kenapa Allah menggunakan penguat sumpah ini? Kita bisa pahami ketika kita memahami informasi yang akan dikuatkan oleh Allah. Nanti beda sambil Allah. Ini teorinya ya, teorinya. Jangan takut semakin bingung. Baik, jadi secara sederhana ingin saya sampaikan bahwa untuk dua makhluk terakhir, yaitu Turi Sinin dan Hadal Baladil Amin, tidak banyak perbedaan pendapat para ulama. Jadi Turi Sinin mengacu pada Gunung Sinai, di mana di situ banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Sedangkan Hadal Baladil Amin, negeri yang aman ini, itu Mekah, itu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara untuk At-Tin dan Az-Zaitun memang terdapat banyak perbedaan pendapat. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang paling penting adalah ketika Allah menyebutkan jawabul qasamnya. Kenapa Allah bersumpah? Karena Allah hendak menguatkan informasi, yaitu apa isinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang mau dikuatkan. Sampai bersumpah, bahkan tidak hanya satu, sampai menggunakan 4 sumpah. Nah, ini juga kita pahami. Nanti kalau terlalu lama kita potong ya, kita akhiri. Mohon ada kode gitu ya, khawatir terlalu lama. Kita mulai coba begini. Allah menyebutkan dengan kata laqad khalaqna, sungguh, lamnya sungguh, qad sungguh, 2. Sudah bersumpah, masih ada lam taukid dan qad juga untuk taukid. Sungguh, sungguh 2 kali. Artinya nggak main-main gitu.
Nah, ketika model begini, maka kita harus curahkan perhatian kita, kenapa Allah sampai menggunakan redaksi seperti itu, kan gitu kan ya. Ini yang harus kita pahami. Harus kita kesungguhan di situ. Khalaqna, khalaqa ini Bapak Ibu, khalaqa. Jadi adalah membuat ada sesuatu yang semula tidak ada. Itu khalaqa. Khalaq. Ja'ala. Allah kadang menggunakan kata khalaqa, kadang menggunakan kata ja'ala. Kalau khalaqa itu asalnya tidak ada menjadi ada. Karena ia termasuk mungkinul wujud. Sesuatu yang mungkin wujud. Nah, apa diantaranya? Al-insan, manusia. Manusia ini semula tidak ada menjadi ada. Maka Allah gunakan kata khalaqa. Cuma yang menarik Allah menggunakan kami. Kalau dalam bahasanya namanya mutakallim ma'al ghair. Jadi kami itu artinya bukan cuma Allah, kan begitu. Bukan khalaqtu. Beda kalau misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan. Ini laqad khalaqna. Sungguh kami ciptakan. Apa makna kami ini? Setidaknya dua. Ini penting. Ini sering saya sampaikan, tapi ingatkan kembali. Ketika Allah menggunakan kata ganti kami, namanya mutakallim ma'al ghair, itu yang pertama dalam sastra Arab, sastra Al-Quran dengan lit-ta'zim. Allah bermaksud untuk menyatakan keagungan dirinya. Lit-ta'zim. Kami. Allah satu, tapi diungkap dengan kami itu sebagai ungkapan untuk mengagungkan dirinya. Memang tidak ada dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia nggak dikenal. Kalau dalam kaidah bahasa Madura, raja itu boleh menggunakan bahasa engki punten kangkui aban, kangkui dirinya. Raja itu dalam bahasa Madura. Raja boleh. Kalau boleh. Itu dalam bahasa Madura. Itu bukan sombong, tapi karena untuk menunjukkan bahwa dirinya memang berkuasa. Nah, itu di tataran manusia saja itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama makna lit-ta'zim. Tapi makna yang kedua ini yang saya pikirkan. Bahwa sungguhnya Allah ingin mengajak atau ingin menyatakan ada keterlibatan diri kita dalam proses itu. Masa bisa ya? Masa bisa bahwa manusia terlibat untuk menentukan penciptaan manusia dalam sebaik-baik itu. Insya Allah kalau orang-orang ahli medis itu sudah nggak asing lagi kan. Jadi apa di antara maknanya? Mufassir menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah menggunakan kata Kalau ketika menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan inni khaliqun basyaron min tin. Sungguhnya aku yang menciptakan manusia dari tanah liat. Pakai aku, bukan inna. Karena itu penciptaan Adam belum ada keterlibatan manusia. Tapi ketika setelah anak turun Adam, dzurriyyatu Adam atau bani Adam, itu Allah menggunakan kata laqad khalaqna. Kami ciptakan. Dalam ayat ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Apa maknanya? Bahwa orang tua itu ikut andil untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Apa diantaranya yang penting yang dilakukan? Mungkin orang bisa lebih paham. Mencegah anak kurang gizi, apa sebenarnya yang lagi keren itu ya, sekarang udah jadi tema debat itu, stunting gitu ya, gimana agar anak kan gitu ya. Nah, jadi ketika lahir yang mungkin perlu disuntik itu imunisasi, itulah proses kita.
keterlibatan kita secara fisik, tapi juga dalam hal yang non fisik. Bagaimana akal kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Saya sudah bahas panjang lebar yang disebut dengan hidayatul akli. Artinya meskipun secara fitrah manusia itu punya akal dan itu yang melampaui kebaikannya, kesempurnaannya dibandingkan dengan makhluk lain, tapi ketika akalnya itu tidak diasah, ya nanti tidak ada ubahnya dengan yang lain. Lahir sudah pasti bagus ini, sudah bagus pasti terbaik ini, nggak diajari, ya dibiarkan, ya tetap bodoh kan gitu, tetap bodoh. Dulu saya masih ingat ya, ketika saya masih kuliah di Surabaya itu, kalau Ramadanan, ketika ada tadarusan, itu hampir semua masjid itu yang tadarus itu orang Madura. Hebat orang Madura. Bahkan kalau Ramadan itu semula nggak ada loudspeakernya, pancang loudspeaker gitu ya. Sekelompok kecil orang Madura. Kenapa? Karena itu adalah tradisi kita. Jadi bahkan bisa dikatakan dulu tidak ada orang Madura yang tidak bisa baca Al-Quran. Dulu itu. Sekarang gimana? Udah banyak orang, anak-anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Gak bangga lagi, kan gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak ada perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai satu hal yang paling utama sebelum. Sehingga ditemukan sekarang banyak anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Artinya apa? Bahwa diri kita ini memiliki peran besar, manusia ini memiliki peran besar untuk mewujudkan manusia itu fi ahsani taqwim, menjadi makhluk yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti akan menjadi yang terjelek. Summa radadnahu asfala safili. Itu makna di situ. Jadi kami di situ maknanya yang kedua. Allah memandang penting keterlibatan selain dirinya, itu kita manusia, untuk mewujudkan manusia itu fi ahsani taqwim. Makanya ada kewajiban kita. Agama kita mewajibkan agar mendidik, mulai dari dalam sebuah riwayat hakul waladi 'alal walid salasa. Hak anak pada orang tua itu ada 3, atau kewajiban orang tua pada anak ada 3. Yang pertama ayusinas, yang pertama adalah memperbagus namanya. Nama yang bagus itu artinya nama yang mengandung makna yang baik, karena nama itulah doa pertama orang tua. Sekarang mulai jarang yang menggunakan nama Muhammad misalnya. Sudah jarang, dianggap jadul ini. Padahal itu nama tunjungan kita. Jarang menggunakan Abdullah jarang. Menggunakan kata Abdun jarang. Siapa yang itu ikut-ikutan latah dengan nama-nama yang populer di televisi kan, media sosial itu, artis-artis latah itu. Padahal nama itulah harapan orang tua yang paling awal kepada anaknya. Dulu itu seusia saya itu nama Muhammad itu paling banyak ditemukan. Ya, Muhammad Zahid. Harapannya mudah-mudahan kau nak menjadi orang yang terpuji sebagaimana junjunganmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada nama yang jelek diubah kan begitu kan? Diubah nama itu. Yang kedua apa? Kewajiban orang tua misalkan mendidik. Ini kan. Mendidik. Yu'allimahul kitab wal adab. Mendidik kitab, tulis menulis atau bisa ilmu dan adab tata krama. Keempat baru wa yuzawwijahu idza adraka. Menikahkan. Jangan sampai anak kita akhirnya karena tidak dinikahkan orang tuanya menikah sendiri. Gitu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah.
Cuma persoalan tafsir ini memang ada hal-hal yang kadang para ulama itu jeli. Ya, contoh misalkan, kenapa ayat ini menggunakan al-insan, tidak menggunakan bashar? Ya, bukan laqad khalaqnal bashara, tapi al-insan. Nah, sempat saya singgung mungkin sebelumnya. Kalau Allah menggunakan artinya yang terlihat, yang tampak, yang tidak tertutupi, kemudian diartikan kulit oleh kita, itu merujuk kepada basyaron, saya yang ciptakan basyar, itu fisiknya, basyar itu fisiknya. Tapi tuhu, maka ketika aku sempurnakan, ya, fahtu fihi, ini urusan fisikisnya, urusan rohaninya. Aku tiupkan kepadanya dari ruhku pada Allah. Ketika menggunakan kata insan ini artinya lupa bisa jinak. Al-insan, al-insu, an-nas itu sama. An-nas. Itu lebih stressingnya lebih merujuk pada sisi dalam. Sisi dalamnya. Fisiknya mungkin saja tidak cantik, tidak tampan, tapi yang terpenting ayo dijaga sisi dalamnya, akalnya, imannya, ruhnya. Sehingga ketika manusia al-insan disebut di sini dengan kata al-insan, maka yang diharapkan sungguh dijaga itu adalah sisi ruhaninya. Kalau sisi fisiknya lemah, sumradatnahu asfala safilin, akan menjadi lemah. Karena tafsir di antara adalah akan menjadi lemah kembali, menjadi pikun, menjadi sulit berjalan dan segala macam. Insyaallah. Jadi sana catatan penting. Ini banyak hal yang penting untuk kita pahami. Baik, setelah Allah menyebutkan itu, Allah lanjutkan firman-Nya, asfala safilin. Kemudian kami kembalikan al-insan itu asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya, atau makna lain ke tempat di mana tempati orang yang rendah-rendah. Safilin ini jamak dari safil, yang rendah-rendah. Apa maknanya ini? Kalau mau diringkas itu ada dua makna asfala safilin. Yang pertama berkaitan dengan fisik. Artinya fisik manusia ini semula gagah, ganteng, cantik, itu akan menjadi tua renta, pikun, keriput dan segala macam. Jadi jangan menolak ya, ketika mulai datang uban, jangan menolak ketika mulai datang keriput, jangan menolak ketika datang macam penyakit disebabkan karena usia. Karena itu memang prosesnya. Itu makna yang banyak dipakai oleh para ulama. Jadi lebih pada fisik. Tapi makna yang kedua itu mengacu pada tempatnya, tempat terjelek itu neraka. Jadi orang yang ada di neraka adalah orang-orang yang paling bawah, itulah orang-orang yang nanti tempatkan di neraka. Jadi kalau kita tidak menjaga diri ini menjadi terbaik, nanti akan menempati tempat yang paling bawah. Apa itu neraka? Dua makna ini yang paling banyak dipakai oleh para mufassir. Jadi ketika kita mengacu pada dua makna ini, maka akan berkaitan kembali makna fi ahsani taqwim itu apakah fisiknya atau fisikis di dalamnya, ruhaninya. Jadi makna yang pertama ketika mengacu pada ada perubahan fisik menjadi lemah, itu maka fi ahsani taqwim itu fisik. Semula sempurna bentuknya kemudian menjadi lemah, kan begitu. Tapi kalau mengacu makna asfala safilin tempat di neraka, maka maknanya adalah non fisik. Bahwa manusia itu menjadi makhluk terbaik bukan diukur dari fisiknya, tapi
ruhaninya, ketakwaannya. Maka ini harus dijaga agar nanti tidak dilemparkan ke tempat yang paling bawah, yaitu neraka. Dua-duanya bisa diterima. Bisa diterima. Jadi setidaknya kalau bisa dua-duanya dirawat. Tapi yang paling mungkin, ya, kenapa para ulama itu lebih banyak memilih? Karena itu fakta yang bisa dikenali. Tidak ada orang yang terus gagah, nggak ada. Pasti akan datang masa tua, di situ mulai lemah, pasti itu. Sementara untuk urusan neraka itu tidak ada yang tahu, kan begitu. Sehingga ketika Allah mengatakan summa ini kemudian artinya setelah asalnya gagah kemudian menjadi lemah. Ini bisa dikenali dalam proses kehidupan di dunia ini. Sehingga ini banyak dipilih karena mudah untuk dipahami. Sementara untuk tempat terjelek di neraka itu susah untuk kita identifikasi. Apakah benar orang yang ini akan masuk neraka atau tidak? Tapi bisa dikenali dari indikatornya, kan gitu ya. Misalkan kalau dia memang enggak beriman, ya tentu neraka. Kan ada kaitannya dengan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Nampaknya ini sudah banyak yang harus melaksanakan kegiatan lain begitu nampaknya ini ya. Apa cukup dulu ya mungkin ini ya, karena sudah banyak ini. Jadi meskipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan biidznillah bi'aunillah amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa ya. Yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa imna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih. Semoga ada. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.